Karakteristik. Negara-negara ASEAN memiliki 4 karakteristik atau bentuk yang khas. Yang pertama kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Coba perhatikan pada peta. Nah, yang warna biru tua ini Kamboja, berbentuk hampir seperti lingkaran. Yang kedua fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Coba kita perhatikan pada peta, Indonesia itu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah atau fragmented. Nah, ini yang warna kuning ini Indonesia. Ini terdiri dari pulau-pulau, maka berbentuk fragmented atau kepulauan yang terpisah-pisah. Yang ketiga elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Coba kita perhatikan negara Vietnam pada peta, bentuknya memanjang. Vietnam ya, perhatikan itu yang berwarna pink dekat Kamboja itu berbentuk memanjang. Lalu yang keempat protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Coba kita lihat pada peta, bentuk dari negara Thailand dan Myanmar disebut protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Nah, itu ya yang berwarna orange Thailand, kemudian Myanmar yang berwarna hijau tua. Letak geologis dan batas wilayah negara-negara ASEAN. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Letak geologis negara-negara ASEAN adalah terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Adapun batas-batas wilayah negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut. Sebelah utara adalah benua Asia dan Samudra Pasifik. Perhatikan pada peta, sebelah utara ada Samudra Pasifik ya, ini Samudra Pasifik. Kemudian di atas itu adalah benua Asia. Sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Coba perhatikan pada peta, batas negara-negara ASEAN yang sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Yang bawah itu ya, yang bawah itu sebelah selatan kalau pada peta yang bagian bawah. Nah, ini Samudra Hindia. Jadi batas wilayah negara-negara ASEAN yang bawah, ini kebetulan Indonesia yang bawah ya. Nah, ini di banyak Indonesia ini ada Samudra Hindia. Lalu yang sebelah timur, batas negara-negara ASEAN yang sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Coba kita lihat pada peta. Nah, di sebelah timur itu yang sebelah kanan dibatasi oleh ini Papua yang paling kanan ya, Papua Nugini. Sebelah kanannya Provinsi Papua, ini sebelah kanannya adalah Papua Nugini. Ini hanya
kelihatan kecil, dan Samudra Pasifik. Dan yang sebelah barat, wilayah negara-negara ASEAN itu dibatasi oleh Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Coba kita perhatikan pada peta ya, sebelah barat itu nanti adalah di sebelah kiri. Kalau pada peta itu wilayah ASEAN dibatasi oleh Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Nah, yang sebelah kiri ya. Ini sebelah kirinya ada samudra, atau sebelah barat Samudra Hindia. Oh, tidak kelihatan di sini ya. Sri Lankanya tidak nampak. Kalau pada peta yang lebih besar mungkin akan nampak batas yang sebelah barat. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu kawasan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang sejajar dengan ekuator yang melingkari permukaan bumi secara mendatar. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, serta membentuk setengah lingkaran bumi. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur tersebut, Asia Tenggara terletak pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kawasan Asia Tenggara dilewati garis khatulistiwa atau disebut juga ekuator dan garis balik utara. Posisi astronomis Asia Tenggara ini mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduk. Berikutnya adalah letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu kawasan dilihat di permukaan bumi sebenarnya atau ditinjau dari kawasan sekitarnya. Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Kondisi geografis memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Secara geografis, Asia Tenggara berada di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang terletak di kawasan Asia Tenggara yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, negara-negara tetangga letaknya berdekatan dengan Indonesia. Setiap negara memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah kondisi geografis dari negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Kondisi astronomis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia beriklim tropis. Kondisi geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Yang terbesar adalah Sumatera, Jawa, Borneo atau dikenal sebagai Kalimantan, dan Sulawesi atau kita kenal sebagai Kepulauan Sunda Besar. Sebagian besar pulau-pulau besar adalah
berupa pegunungan dengan puncak berkisar antara 3.000 dan 3.800 meter. Luas wilayah Indonesia sekitar 1.904.569 km persegi. Dan populasi atau jumlah penduduk sekitar 273 juta orang. Sehingga hal ini menjadikan Indonesia negara terbesar dan terpadat di pulau-pulau. Kepulauan gabungan ini sedikit lebih kecil dari Meksiko. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Dari luas 1.906.569 km persegi, 2/3-nya adalah meliputi wilayah perairan dan sepertiganya meliputi wilayah daratan, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau kelautan karena banyaknya laut atau lebih luas laut daripada daratan. Karena banyaknya pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, maka Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Batas wilayah Indonesia daratan yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sementara batas maritim dengan negara Australia, India, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berikut ini rincian batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Filipina, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, negara Malaysia, dan Teluk Benggala. Sebelah timur, berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selatan, berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Indonesia mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa karena wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, persisnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Zamrud Khatulistiwa memiliki arti keindahan batu zamrud yang dilintasi garis khatulistiwa. Berikutnya, negara Singapura. Kondisi astronomis negara Singapura adalah: secara astronomis Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 28 menit lintang utara dan 103 derajat 38 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Singapura beriklim tropis. Adapun kondisi geografis dari negara Singapura adalah sebagai berikut. Negara Singapura mempunyai luas hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu sekitar 664 km persegi. Luas tersebut meliputi 1 pulau utama, yaitu Pulau Singapura, dan 60 pulau di sekitarnya. Singapura memiliki batas wilayah sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Selat Johor, timur berbatasan dengan Selat Karimata, selatan berbatasan dengan Selat Singapura, dan barat berbatasan dengan Selat Malaka. Singapura merupakan sebuah negara kota. Letaknya di penghujung semenanjung Malaysia. Wilayahnya berbatasan dengan Malaysia dan Kepulauan Riau. Negara ini memiliki 63 pulau dan beberapa pulau kecil. Salah satu kenampakan alam di Singapura adalah Bukit Timah setinggi 581 meter. Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam.
Kawasan hutan dipakai sebagai tempat tinggal karena meningkatnya urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu disebut urbanisasi. Singapura dibangun oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819. Sebelum dibangun Raffles, Singapura merupakan hutan dan rawa. Hampir seluruh wilayah Singapura merupakan dataran rendah yang rata. Sebagian kecil lainnya merupakan bukit kecil. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Sembawang, Sungai Pongsiang, Sungai Mandai, dan Sungai Kalang. Negara ASEAN berikutnya adalah Filipina. Kondisi astronomis. Secara astronomis, Filipina terletak pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur dan sampai dengan 121 derajat bujur timur. Filipina beriklim tropis basah. Adapun kondisi geografis dari negara Filipina adalah sebagai berikut. Pulau-pulau Filipina di Asia Tenggara yang membentang di Laut Cina Selatan di barat dan Samudra Pasifik di timur, dengan Malaysia di barat daya, Indonesia di selatan, dan Vietnam di barat, Taiwan dan Cina daratan ke utara. Batas wilayah maritim Filipina yaitu dengan Cina, Indonesia, Jepang, Malaysia, Taiwan atau ROC, dan Vietnam. Luas wilayah Filipina sekitar 300.076 km persegi. Pulau-pulau di Filipina antara lain Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Mindoro, Pulau Palawan, dan Pulau Cebu. Batas-batas wilayah Filipina yaitu bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Taiwan, sebelah timur dengan Samudra Pasifik, selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sedangkan barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sama seperti Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan. Negara ini terdiri atas banyak pulau yaitu sampai 5.107 pulau. Pulau terbesarnya ialah Pulau Luzon di sebelah utara dan Pulau Mindanao di sebelah selatan. Kenampakan alamnya berupa laut, merupakan laut terdalam dengan kedalaman 10.400 meter. Letaknya di Palung Mindanao. Negara ini juga dilalui jalur gunung api Sirkumpasifik. Puncak tertinggi ialah Gunung Apo setinggi 2.954 meter. Filipina memiliki beberapa sungai utama, diantaranya Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno yang terletak di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan yang terletak di Pulau Mindanao. Sementara itu, danau-danau di Filipina adalah Laguna de Bay dan Danau Taal di Pulau Luzon, serta Danau Lanao dan Mainit di Pulau Mindanao. Itulah beberapa kenampakan alam di Filipina. Malaysia. Kondisi astronomis. Secara astronomis, Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Malaysia beriklim tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya adalah sebagai berikut. Luas wilayah Malaysia mencapai 329.758 km persegi. Luas wilayah tersebut dibagi menjadi 13 negara bagian. Di bagian barat terbagi menjadi 11 negara bagian. Di bagian barat terdiri dari Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Terengganu. Bagian timur terdiri dari 2 negara bagian yaitu Sabah dan Sarawak. Batas-batas wilayah Malaysia yaitu utara dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, timur Laut Sulu, selatan dengan Pulau Kalimantan, dan barat dengan Selat Malaka.
Malaysia mendapat julukan negeri jiran. Jiran memiliki arti satu atau dekat dengan rumah atau disebut tetangga. Julukan ini diberikan karena letaknya sangat dekat dengan Indonesia dan menjadi tetangga Indonesia. Kenampakan alam Malaysia berbeda dengan Indonesia. Wilayah dari negara ini terdiri atas dua kawasan yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Malaysia Barat merupakan jazirah Malaysia. Sementara itu, wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak. Bentuk wilayahnya berupa pantai yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Salah satu contoh kenampakan alamnya adalah Gunung Kinabalu dengan tinggi 4.101 meter. Gunung ini terletak di Sabah, Malaysia. Negara ASEAN berikutnya adalah Thailand. Secara astronomis, Thailand terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur, sehingga Thailand beriklim tropis. Kondisi geografis dari Thailand. Thailand adalah kerajaan di Asia Tenggara. Luas wilayah Thailand mencapai 513.115 km persegi. Wilayah selatan Thailand terletak di Semenanjung Malaka. Batas-batas wilayah Thailand yaitu sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah timur berbatasan dengan negara Kamboja, Laos, dan Teluk Thailand. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Siam dan negara Malaysia. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman dan negara Myanmar. Kenampakan alam Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit. Puncak tertingginya berupa Gunung Doi Inthanon setinggi 2.594 meter. Wilayah tengah berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Wilayah timur berupa hamparan korat dibatasi Sungai Mekong. Hamparan korat berupa dataran tinggi kira-kira 2.000 meter. Tanahnya kurang subur, berpasir, dan jarang turun hujan, kecuali pada musim hujan. Wilayah selatan terdapat tanah genting kra yang meluas ke semenanjung Melayu. Tanah genting kra berupa daratan sempit menghubungkan semenanjung Melayu dengan daratan Asia. Tanah tersebut berfungsi sebagai batas dua bagian kordilera atau rangkaian pegunungan pusat dari Tibet dan Semenanjung Melayu. Negara Thailand mendapat julukan sebagai negara gajah putih atau dalam bahasa Inggris The Land of White Elephant. Karena gajah, terutama gajah putih, merupakan hewan nasional. Gajah dalam bahasa Thailand disebut sebagai Chang. Salah satu alasan utama ditetapkannya gajah sebagai simbol negara Thailand tidak lepas dari budaya masyarakat setempat. Mereka mengagumi kekuatan, daya tahan, dan umur panjang gajah yang luar biasa. Sementara itu, gajah putih merupakan simbol kerajaan Thailand. Negara Brunei Darussalam. Secara astronomis, Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam beriklim tropis khatulistiwa. Kondisi geografis Brunei adalah sebagai berikut. Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa.
Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Luas wilayah Brunei Darussalam hanya 5.765 km persegi. Luas wilayah tersebut mencakup 33 pulau kecil di sekitarnya. Batas-batas wilayah Brunei yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, selatan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, dan barat berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Brunei adalah sebuah negara kecil di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas dataran rendah yang pantainya berawa. Sementara itu daerah pedalaman terdiri atas bukit-bukit. Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah Gunung Bukit Pagon. Tingginya 1.850 meter. Bukit lainnya adalah Bukit Pradayan dan Patol. Brunei juga memiliki sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Batu Apol, Temburong, Belalong, Tutong, dan Damit. Berikutnya adalah Vietnam. Secara astronomis, Vietnam terletak pada 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Bagian utara beriklim sedang dan selatan beriklim tropis. Adapun kondisi geografisnya adalah, secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama daerah pegunungan utara, yang kedua delta Sungai Merah, ketiga barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Wilayah yang kelima yaitu delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan pantai panjang di sepanjang Laut Cina Selatan dengan luas 331.689 km persegi. Itu adalah seukuran dengan Finlandia atau sedikit lebih besar dari negara bagian New Mexico di Amerika Serikat. Batas wilayah maritim Vietnam yaitu dengan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Adapun batas-batas negara Vietnam secara rinci adalah sebagai berikut. Sebelah utara Vietnam berbatasan dengan negara RRC atau Cina. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dan sebelah barat berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja. Negara Laos. Secara astronomis, Laos terletak pada 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur, sehingga Laos beriklim tropis. Secara geografis, Laos adalah negara yang terkurung oleh daratan di daratan Asia Tenggara. Dulunya Laos merupakan bagian dari Indochina atau Perancis yang mencakup Vietnam, Kamboja, dan Laos modern. Negara ini juga berbatasan dengan Thailand, Cina, dan Myanmar atau Burma. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Berikut ini adalah batas-batas negara Laos. Bagian utara berbatasan dengan RRC atau Cina, timur berbatasan dengan negara Vietnam, selatan berbatasan dengan negara Kamboja dan Thailand, barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Jadi Laos ini satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut.
Myanmar. Secara astronomis, Myanmar terletak pada 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Myanmar beriklim tropis. Kondisi geografis negara Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Nyoma yang diliputi oleh hutan-hutan lebat. Batas-batas negara Myanmar adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan negara RRC dan India. Sebelah timur berbatasan dengan negara RRC, Laos, dan Thailand. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Benggala dan sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh. Kamboja memiliki kondisi astronomis sebagai berikut. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Kamboja beriklim tropis basah dan kering. Secara geografis, Kamboja terletak di kawasan Indo-Cina. 2% wilayahnya berupa perairan. Bisa dikatakan kenampakan alam Kamboja ini cukup unik karena memiliki bentuk seperti sebuah piring. Adapun batas-batas negara Kamboja, sebelah utara berbatasan dengan negara Laos dan Thailand, timur berbatasan dengan Vietnam, selatan dengan Teluk Thailand, dan barat dengan negara Thailand. Berikut ini adalah kondisi sosial dan budaya dari negara-negara anggota ASEAN. Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki populasi lebih dari 273 juta jiwa atau terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Terdiri kurang lebih 350 etnis suku dengan 483 bahasa dan budaya. Bayangkan keragaman dan kekayaan budayanya yang begitu besar, tetapi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Saat ini setelah 7 dasawarsa kemerdekaan, Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Masyarakat internasional telah mengenal bangsa Indonesia karena kemoderatan dan toleransinya. Indonesia dikenal masyarakat dunia telah berhasil mengatasi konflik perbedaan agama dan ras. Hingga kini secara umum, hubungan antara berbagai kelompok etnik dan pemeluk agama yang berbeda-beda terjalin dengan baik. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Beberapa ketegangan atau konflik sosial yang muncul di beberapa tempat lebih banyak terjadi karena kesalahpahaman atau disulut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Jumlah etnis di Indonesia kurang lebih 300 etnis yang terpengaruh oleh budaya dari India, Arab, Cina, Eropa, dan Melayu. Banyaknya etnis tersebut mengakibatkan keanekaragaman di bidang kesenian, bahasa, dan hasil kebudayaan lain. Contohnya adalah seni wayang kulit yang menampilkan cerita mitologi Hindu Ramayana dan Bharatayuda. Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beraneka ragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, dan agama.
Selain itu, Indonesia memiliki gugusan pulau yang sangat banyak serta kekayaan bawah laut dan hutannya yang sangat kaya. Indonesia memiliki bangunan yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Kebaya merupakan pakaian nasional Indonesia. Kebaya dan juga kain batik memang dipilih menjadi pakaian nasional. Hal ini karena keduanya banyak menjadi simbol nasionalisme serta perjuangan rakyat Indonesia. Kedua baju ini pada akhirnya banyak dikenakan dalam berbagai acara kenegaraan dan acara resmi. Monas adalah ikon dari negara Indonesia. Monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan yang tingginya mencapai 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan jasa perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lempengan emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Atas dasar semua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan. Bagaimanapun juga Indonesia memiliki 13.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang masing-masing pulau tersebut juga pasti memiliki kebudayaannya masing-masing, sehingga Indonesia dipastikan memiliki ribuan budaya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menjaga kebudayaan tersebut agar tetap lestari dan jangan sampai punah. Bagaimanapun juga, budaya-budaya tersebut telah memperkaya Indonesia dan menjadikan Indonesia dikenal dunia. Kondisi sosial budaya Singapura. Kebudayaan di negara Singapura adalah sangat unik. Penduduknya yang dari berbagai macam etnis namun hidup rukun dan damai. Negara yang saling menghargai satu sama lain dan mencintai keberagaman. Terlihat dari simbol bendera nasional Singapura adalah merah yang menyimbolkan persaudaraan dan persamaan di antara manusia yang universal. Putih menyimbolkan ketulusan dan bulan sabit menunjukkan negara muda yang sedang tumbuh. Bintang 5 menunjukkan tujuan demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan persamaan. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk memilih berdaulat sendiri dan menjadi negara yang demokratis. Sebagian besar penduduk Singapura merupakan keturunan Tiongkok, kemudian Melayu, India, dan lainnya. Agama mayoritasnya adalah agama Buddha, sedangkan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris. Penduduk Singapura mayoritas bekerja di sektor industri. Singapura adalah negara yang memiliki ikon yang hanya ada di Singapura, yaitu patung Merlion. Merlion adalah patung ikan yang memiliki kepala singa. Singapura memiliki makanan khas yaitu kepiting cabai. Selain itu, Singapura dikenal negara yang disiplin dan taat akan aturan. Jika kita ke sana, kita tidak perlu kaget melihat tata kota yang rapi dan sangat nyaman dan bersih. Tidak akan ada sampah berserakan di mana-mana. Jalanan dan fasilitas umum selalu bersih. Ini menjadi bukti bahwa warga Singapura sangat menghargai negaranya sendiri. Etnis Melayu adalah etnis tertua di Singapura dan terbesar kedua setelah Tionghoa. Masyarakat Melayu umumnya adalah orang-orang dari Pulau Jawa dan Kalimantan
Indonesia, dan semenanjung Malaysia. Bahasa yang biasa mereka pakai juga bahasa Melayu. Masyarakat Melayu kebanyakan adalah Muslim. Kuliner yang mereka bawa adalah nasi lemak. Nasi yang ditanak dengan santan dan dihidangkan dengan berbagai macam lauk dan sambal. Jika ingin merasakan kentalnya budaya Melayu kita bisa ke Kampung Glam. Di sana juga terdapat Masjid Sultan, masjid dengan gaya Melayu yang megah. Ketiga terbesar di Singapura yaitu etnis India dan kebanyakan dari suku Tamil. Sebagian besar dari etnis India di Singapura beragama Hindu. Kebanyakan dari etnis India berprofesi sebagai pedagang, mulai dari pedagang makanan, rempah-rempah, parfum, dan kain. Dan sekarang sudah banyak yang merambah ke dunia politik di Singapura. Tidak lupa dengan makanan khas India yang menjadi favorit bagi seluruh rakyat Singapura, yaitu roti canai yang dimakan selagi hangat dengan kuah kari yang kental. Kemudian kepala ikan bumbu kari, vadai, ayam tanduri, dan masih banyak lagi. Kita bisa mengunjungi Little India untuk menikmati suasana dan masakan India di Singapura. Kemudian etnis berikutnya adalah Eurasia. Walaupun sedikit, etnis ini di Singapura membawa pengaruh penting bagi Singapura, mulai dari kecanggihan teknologi, infrastruktur kota, dan pendidikan. Kebanyakan etnis Eurasia ini berasal dari Inggris, Belanda, dan Portugis. Etnis Eurasia membawa kebudayaan Eropa yang dipadu-padankan dengan kebudayaan Asia. Kita bisa mengunjungi Lau Pa Sat atau Katong untuk melihat paduan arsitektur Eropa dan Timur. Warisan kuliner yang diberikan adalah pie shepherd yang khas harum rosemary dan oxtail stew. Bahasa utama etnis Eurasia adalah bahasa Inggris. Kebudayaan di negara Singapura yang beragam membingkai masyarakatnya menjadi dinamis dan harmonis. Jika setiap hari raya keagamaan di Singapura selalu semarak, mereka saling membantu dan merayakan. Inilah yang membuat Singapura menjadi maju, karena masyarakatnya yang saling mendukung dan menghargai. Jika kita berkunjung ke Singapura, akan ada banyak tempat-tempat yang mewakilkan dari etnis-etnis di Singapura tersebut. Di Singapura juga rajin menggelar festival. Ada festival Mid-Autumn Festival yang menghadirkan ribuan lampion warna-warni. Ada pula perayaan Diwali, perayaan yang memperingati hari kebaikan yang dirayakan oleh umat Hindu di seluruh dunia. Akan ada hiasan lampu yang semarak dengan warna-warna terang. Cheongsam atau cipau adalah salah satu pakaian tradisional di Singapura. Cheongsam atau dikenal dengan sebutan lain cipau adalah salah satu jenis kostum tradisional perempuan Cina yang sering dipakai oleh warga Singapura. Patung Merlion adalah ikon dari Singapura. Patung Merlion di Singapura atau singa laut adalah patung yang berkepala singa dengan badan seperti ikan. Namanya merupakan gabungan dari ikan duyung dan singa. Dalam bahasa Inggris, merlion. Mer itu dari mermaid, artinya ikan duyung, dan lion itu singa. Merlion dirancang oleh Fraser Brunner untuk Badan Pariwisata Singapura pada tahun 1964 dan dipergunakan sebagai logonya. Menurut publikasi Badan Pariwisata Singapura, makhluk berkepala singa dan bertubuh ikan ini berkisah tentang nila utama yang legendaris yang melihat seekor singa selagi berburu di sebuah pulau dalam perjalanannya ke Malaka. Pulau itu belakangan dikenal sebagai Pelabuhan Temasek yang kemudian menjadi Singapura. Kondisi sosial budaya negara Filipina. Ciri khas dari negara ini adalah memiliki dialek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Cebuano, Tagalog, Ilocano, Ilonggo, Waray, Bicol,
Pangasinense, dan Pampanga. Penduduk yang mendominasi di Filipina adalah bangsa Filipino, yaitu campuran antara Melayu dan Spanyol. Agama yang paling banyak dianut oleh penduduknya adalah agama Katolik Roma. Dan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Tagalog. Kebanyakan masyarakat Filipina gemar menyanyi serta menari pada setiap kali pesta keramaian. Tarian bambu di Filipina memerlukan pergerakan kaki yang cocok. Kemudian ada Bahay Kubo, yaitu rumah tradisional yang terkenal di Filipina yang dibuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Di sana juga terdapat tanglung yang berbentuk bintang yang digantung di hadapan rumah yang bernama parol. Ketika Natal, kebanyakan masyarakat di sana gemar menjadikan parol sebagai hiasan rumah mereka. Organ bambu ini menggunakan lebih kurang 1000 batang bambu. Konon ini adalah satu-satunya organ yang dibuat dari bambu di dunia. Pakaian nasional Filipina adalah barong Tagalog dan terno. Baju nasional bagi wanita atau sebutan wanita di Filipina adalah pinay, adalah baju Maria Clara atau juga biasa disebut terno. Ciri khas Maria Clara adalah sisi bahu yang menggembung dan membentuk seperti sayap kupu-kupu. Baju Maria Clara sangat dipengaruhi oleh budaya Spanyol yang pernah menjajah Filipina. Sedangkan pakaian khas kaum laki-laki di Filipina disebut barong Tagalog, berupa kemeja formal. Busana ini sangat populer dipakai untuk upacara pernikahan atau acara-acara resmi kenegaraan. Trump Tower Manila adalah ikon dari Filipina. Trump Tower Manila merupakan sebuah bangunan mixed use yang mana terdiri dari 220 unit suite penthouse seluas 435 meter persegi, serta berbagai fasilitas mewah lainnya seperti pusat bisnis, restoran, lounge, dan video room, perpustakaan, dan lain-lain yang akan mengisi gedung 56 lantai tersebut. Desain menara ini juga disebut-sebut sebagai karya arsitektur paling canggih di Filipina, yang mana keseluruhan eksterior gedung berbahan kaca dan rangka baja, serta tirai berkilau yang semakin mempercantik tampilannya di tengah-tengah ibu kota Manila. Malaysia adalah negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Malaysia merupakan negara yang memiliki rumpun bangsa yang sama dengan Indonesia, yaitu rumpun bangsa Melayu. Selain kebudayaan Melayu, di negara Malaysia juga terdapat kebudayaan Tionghoa, India, dan lainnya. Bahasa nasional adalah bahasa Malaysia, akan tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Bahasa yang digunakan sehari-hari dalam komunikasi di antara masing-masing suku bangsa adalah bahasa asal suku bangsa itu sendiri. Tetapi dalam komunikasi umum, banyak digunakan bahasa Melayu bercampur dengan bahasa Inggris. Cina juga sempat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari dengan sesama bangsa Cina lebih banyak menggunakan bahasa Cina asalnya, tetapi dengan etnis lain menggunakan bahasa Melayu bercampur istilah-istilah bahasa Inggris. Pada suku bangsa India lebih banyak menggunakan bahasa India atau Tamil atau bahasa Inggris untuk yang berpendidikan. Malaysia memiliki bangunan khas yaitu patung Dewa Murungga yang tingginya mencapai 42,7 meter. Malaysia adalah negara yang memiliki bahasa yang hampir mirip dengan negara Indonesia. Selain itu, Malaysia juga negara yang memiliki rumpun Melayu. Tarian Ulek Mayang dan tarian Zapin merupakan tarian dari negara Malaysia. Baju kurung merupakan pakaian nasional Malaysia. Baju kurung merupakan pakaian adat wanita khas Melayu dan Malaysia pada umumnya. Baju kurung sendiri mirip seperti tunik atau terusan panjang sebatas lutut kemudian dipadu dengan rok panjang.
Sementara pakaian khas pria Malaysia terdiri dari kemeja dan celana panjang. Tak lupa kain sarung sebatas lutut yang dilipat dan dikencangkan dengan sabuk di bagian pinggang. Menara Kembar Petronas merupakan ikon dari Malaysia. Menara Petronas adalah dua buah pencakar langit kembar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat menjadi gedung tertinggi di dunia dilihat dari tinggi pintu masuk utama ke bagian struktur paling tinggi. Menara ini dirancang oleh Adamson Associates Architects Kanada bersama dengan Cesar Pelli dari Cesar Pelli of Cesar Pelli and Associates Architects Amerika Serikat yang selesai dibangun setinggi 88 lantai pada tahun 1998. Pada tanggal 17 Oktober 2003, Taipei 101 mengambil rekor menara kembar ini, tetapi menara kembar Petronas tetap memegang gelar menara kembar tertinggi di dunia. Agama resmi negara Malaysia adalah Islam. Selain itu terdapat agama lain yaitu Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan Sikh. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Malaysia atau Melayu, akan tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Suku bangsa Melayu yang sering disebut Bumi Putra, peranan agama Islam sangatlah kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan dalam menjalankan ibadah agama Islam menjadi nilai yang penting. Hal ini dapat dilihat dari cara berpakaian. Kebanyakan wanita Melayu yang mengenakan pakaian kain atau rok atau celana panjang dan kerudung atau jilbab. Sedangkan pakaian untuk laki-laki adalah memakai kopiah atau peci dan pakaian lengkap serta sarung yang dililitkan di pinggang. Kaum laki-laki lebih dominan daripada kaum wanita yang lebih banyak berperan mengurus rumah tangga. Pada suku bangsa India kebanyakan beragama Hindu. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Penduduk negara Thailand sebagian besar adalah suku bangsa Thai. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Siam atau Thai. Penduduk Thailand sebagian besar memeluk agama Buddha sehingga banyak ditemukan pagoda sebagai tempat beribadah umat Buddha. Di Thailand memiliki kebiasaan minum teh. Ini terjadi sudah turun-temurun. Muay Thai, sejenis seni bela diri kickboxing ala kerajaan Thai, adalah olahraga nasional di kerajaan Thailand. Budaya Thailand menggabungkan kepercayaan budaya dan karakteristik asli daerah ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja bersama dengan tetangga budaya prasejarah Asia Tenggara. Hal ini dipengaruhi terutama oleh animisme Hindu-Buddha serta oleh migrasi kemudian dari Cina dan India Selatan. Jutha Prarachaniam merupakan pakaian nasional Thailand. Kostum formal Thailand yaitu Jutthai Prarachaniam. Secara harfiah, gaun pengesahan kerajaan Thailand mencakup beberapa set pakaian yang dirancang sebagai kostum nasional Thailand pada acara-acara resmi. Meskipun dideskripsikan dan dimasukkan untuk digunakan sebagai kostum nasional, asal-muasalnya relatif modern, telah dikandung pada paruh kedua abad ke-20. Grand Palace adalah ikon Thailand. Grand Palace adalah kompleks bangunan istana di Bangkok, Thailand. Istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi raja-raja Thailand dari abad ke-18 dan seterusnya. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1782 pada masa pemerintahan Raja Rama I ketika ia memindahkan ibu kota kerajaan menyeberang sungai dari Thonburi ke Bangkok. Di Indonesia ada replika pagoda ini, tepatnya di Komplek Internasional Buddhist Center Taman Alam Lumbini, Desa Daulat Raya, Brastagi, Sumatera Utara. Berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei adalah sebuah kerajaan Islam. Kebudayaan Brunei hampir serupa dengan budaya Melayu yang ada di Malaysia dan Indonesia, akan tetapi lebih didominasi dengan pengaruh kuat dari kebudayaan Islam, sehingga terlihat lebih konservatif dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia.
Brunei adalah negara yang memiliki ibu kota negara yaitu Bandar Sri Begawan. Negara ini memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Penduduk Brunei memiliki ciri kebudayaan yaitu dilarang berjabat tangan dengan lawan jenis. Brunei masuk dalam rumpun yang sama dengan Indonesia dan Malaysia yaitu Melayu. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam. Baju kurung merupakan pakaian nasional Brunei Darussalam. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan dan populer di Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura hingga Thailand. Ciri khas baju ini adalah desainnya yang longgar pada lengan, dada, dan perut. Pada saat dipakai, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan lutut. Baju kurung memiliki filosofi yang dalam. Saat seseorang memakai baju kurung, ia telah terikat dengan berbagai macam aturan yang harus dipatuhi. Baju kurung memiliki makna bahwa pemakainya dikurung atau dikungkung oleh adat sesuai dengan syariat Islam. Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin merupakan ikon negara Brunei Darussalam. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin adalah masjid kerajaan Kesultanan Brunei yang terletak di Bandar Sri Begawan, yaitu ibu kota Brunei Darussalam. Masjid ini adalah salah satu masjid paling mengagumkan di Asia Pasifik, serta menjadi markah tanah dan daya tarik wisata utama di Brunei. Masjid ini dinamai berdasarkan Umar Ali Saifuddin III, Sultan Brunei yang ke-28. Masjid yang mendominasi pemandangan kota Bandar Sri Begawan ini melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam yang menjadi agama mayoritas dan agama resmi Brunei Darussalam. Bangunan ini rampung pada tahun 1959 dan merupakan contoh arsitektur Islam modern. Vietnam merupakan negara yang memiliki etnis sedikit jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Sekitar 90% penduduk Vietnam merupakan orang Vietnam asli. Agama mayoritas penduduknya adalah agama Buddha dengan bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam. Selain itu, negara Vietnam memiliki ciri khas nama yang disisipi dengan nama Nguyen. Ini berasal dari dinasti Nguyen yang ada di Vietnam pada tahun 1803 sampai 1945. Vietnam juga memiliki berbagai makanan khas yang nikmat. Makanan yang paling nikmat dan paling populer adalah pho. Pho merupakan sup mie khas Vietnam yang terdiri dari mie beras atau ban pho, beberapa rempah dan daging sapi atau ayam. Pho adalah makanan populer yang juga biasa dijual di pinggir jalan dan juga merupakan menu andalan di beberapa restoran. Áo dai merupakan pakaian adat Vietnam. Áo dai merupakan pakaian yang berciri khas gaun panjang dengan keras Cina yang mirip seperti maxi dress dengan potongan lurus. Kemudian di bagian sisi samping kanan dan kiri terdapat belahan agar memudahkan dalam berjalan atau bergerak dengan bebas. Atasan ini kerap dipadukan dengan celana panjang agar lebih sopan dan sesuai adat budaya timur. Jenis pakaian tradisional Vietnam ini biasa dipakai oleh pria dan wanita di Vietnam untuk menghadiri pesta pernikahan adat ataupun kegiatan tertentu. Halong Bay adalah ikon negara Vietnam. Halong Bay adalah sebuah teluk seluas lebih kurang 1.500 km persegi di sebelah utara Vietnam dengan garis pantai sepanjang 120 km. Teluk ini berada di dalam Teluk Tonkin dekat perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, berjarak sejauh 170 km dari Hanoi. Teluk Halong berarti Teluk Naga yang sedang turun dalam bahasa Vietnam. Sejak tahun 1994, Teluk Halong ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian pada tahun 2012, teluk tersebut menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia versi Youth Seven Wonders Foundation. Teluk ini terdiri dari 1969 pulau-pulau batu kapur yang menjulang secara spektakuler dari laut. Beberapa pulau memiliki sejumlah besar gua. Hang Dao Go atau Gua Pasak Kayu adalah gua terbesar di wilayah Halong.
Turis Prancis yang mengunjunginya pada akhir abad ke-19 menamainya Grotte des Marveilles. 3 buah ruangan guanya mengandung sejumlah besar stalaktit dan stalagmit. Sin dan salong adalah pakaian nasional Laos. Sin adalah rok wanita sederhana yang terbuat dari sutra atau katun yang dikenakan melingkar di pinggang. Ada beberapa jenis dan desain sin yang dikenakan untuk acara tertentu yang mencerminkan budaya, status sosial dan kepercayaan di antara masyarakat dan wilayah. Rok sin biasanya memiliki pola geometris sederhana dan memiliki sulaman hewan atau pola hiasan. Salong adalah pakaian pria Laos. Batat Luang merupakan ikon negara Laos. Berkunjung ke ibu kota Laos, Vientiane rasanya tak lengkap tanpa berkunjung ke Batat Luang. Situs ini sejatinya adalah wihara dengan stupa berwarna emas. Tahun 1975, Batat Luang ditetapkan sebagai ikon negara Laos. Hingga saat ini, ilustrasi Batat Luang terpampang di setiap lembaran kip alias mata uang Laos. Batat Luang diperkirakan dibangun tahun 1566. Myanmar merupakan negara yang memiliki ibu kota negara yaitu Naypyidaw. Myanmar memiliki julukan yaitu negara 1000 pagoda. Myanmar memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Burma. Selain itu, Myanmar juga memiliki penduduk yang berketurunan Tibet. Penduduk negara Myanmar didominasi oleh etnis Tibet Burma. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Burma dan agama mayoritas penduduknya adalah agama Buddha. Longyi merupakan pakaian nasional negara Myanmar. Longyi merupakan pakaian tradisional Myanmar yang serupa dengan sarung di Indonesia. Longyi dipakai dengan cara dililitkan dari perut hingga betis. Jika di Indonesia, sarung identik dengan kegiatan keagamaan seperti sholat. Longyi merupakan pakaian sehari-hari dan bahkan resmi di Myanmar. Masyarakat lokal Myanmar, baik pria maupun wanita, kerap menggunakan longyi, yaitu sarung khas negara ini. Sementara untuk wanita ada juga pakaian yinzi, yaitu blus khusus dengan kancing di bagian depan, dan yinpon, yaitu blus dengan kancing di bagian samping. Pagoda emas Shwedagon adalah ikon Myanmar. Shwedagon memiliki makna dari tiap katanya, yaitu kata Shwe artinya emas dan Dagon adalah nama kota Yangon. Konon usia pagoda ini sudah lebih dari 2000 tahun. Di atas pagoda ini terdapat stupa berlapis emas yang tingginya 99 meter. Selain tempat ibadah, bentuknya yang menarik membuat banyak orang datang ke sana. Saat ini pagoda Shwedagon jadi salah satu objek wisata terkenal di Myanmar. Tak heran kalau banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Namun berhubung ini tempat yang disucikan, para pengunjung yang datang harus patuh pada aturan. Kamboja. Sejak dulu agama menjadi sumber inspirasi utama bagi kebudayaan di Kamboja. Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga memiliki atraksi budaya yang lain seperti Festival Bon Om Teu, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Hampir selama 2 milenium, Kamboja mengembangkan kepercayaan Khmer yang merupakan gabungan antara kepercayaan animisme, agama Buddha dan agama Hindu. Kultur dari India termasuk bahasa dan kesenian dibawa oleh orang India ke Asia Tenggara sekitar abad pertama Masehi. Saat ini budaya di Kamboja dipromosikan dan dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Kamboja. Kelompok penduduk terbanyak di Kamboja adalah etnis Khmer, menggunakan bahasa nasional berupa bahasa Khmer. Kamboja memiliki tarian khas yaitu tari Apsara. Tarian ini menurut cerita ditujukan untuk para dewa dan para bidadari. Pakaian adat Kamboja.
sampot, dan krama. Pakaian merupakan kebudayaan yang penting di Kamboja. Sampot sendiri merupakan kain tradisional yang berasal dari Kamboja. Para wanita Kamboja selalu mengenakan penutup bahu tradisional yang disebut sbai atau rabai kanol. Sementara para penari biasa mengenakan kerah yang disebut sarong kor di sekitar leher. Sampot atau sompot, kain persegi panjang yang dikenakan di sekitar tubuh bagian bawah, adalah pakaian tradisional di Kamboja. Itu dapat dibungkus dan dilipat dengan beberapa cara berbeda. Pakaian tradisional ini mirip dengan dhoti di Asia Selatan. Itu juga dipakai di negara tetangga Laos dan Thailand, di mana itu dikenal sebagai panu. Sedangkan krama adalah sebuah garmen Kamboja tradisional dengan banyak pemakaian, termasuk sebagai selempang, ikat kepala, penutup wajah, keperluan dekoratif, dan kain gendongan untuk anak-anak. Kain tersebut juga dipakai sebagai bentuk senjata. Para pejuang bokator memakai krama di pinggang, kepala, dan lengan. Tingkat keterampilan dari seniman bela diri ditentukan oleh warna krama. Putih adalah yang terendah dan hitam adalah yang paling maju. Angkor Wat adalah ikon Kamboja. Angkor Wat adalah sebuah kuil atau candi yang terletak di kota Angkor, Kamboja. Kuil ini dibangun oleh Raja Suryawarman II pada pertengahan abad ke-12. Pembangunan kuil Angkor Wat memakan waktu selama 30 tahun. Angkor Wat terletak di dataran Angkor yang juga dipenuhi bangunan kuil yang indah. Tetapi Angkor Wat merupakan kuil yang paling terkenal di dataran Angkor. Raja Suryawarman II memerintahkan pembangunan Angkor Wat menurut kepercayaan Hindu yang meletakkan Gunung Meru sebagai pusat dunia dan merupakan tempat tinggal dewa-dewi Hindu. Dengan itu, menara tengah Angkor Wat adalah menara tertinggi dan merupakan menara utama dalam kompleks bangunan Angkor Wat. Berikutnya adalah kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kondisi ekonomi Indonesia. Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia berada di bidang pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, dan jasa. Pertanian di Indonesia menghasilkan padi, jagung, kacang, kedelai, kelapa sawit, coklat, kopi, teh, rempah-rempah, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang luas, sehingga hasil perikanan Indonesia juga besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kondisi ekonomi negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Perekonomian Singapura sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpornya dari negara lain termasuk juga negara Indonesia. Meski luas wilayahnya kecil, Singapura mampu tumbuh menjadi negara dengan perekonomian terbaik di Asia Tenggara. Berbeda dengan tetangga-tetangganya yang mengandalkan sumber daya alam, Singapura bertumpu pada perdagangan. Sejak pertama merdeka, Singapura telah menjadi pintu masuk perdagangan Inggris. Singapura sangat aktif dalam investasi dari perusahaan multinasional asing, sektor jasa dalam negeri, utamanya telekomunikasi dan keuangan. Filipina. Seperti Indonesia, Filipina adalah negara agrikultur. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Perekonomiannya bertumpu pada tebu, beras, kelapa, pisang, jagung, dan nanas. Komoditas lainnya yaitu mangga, jeruk nipis, pepaya, kopi, tembakau, dan serat. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi kelapa, dan gula. Malaysia. Perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduknya ialah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Pertanian menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, lada, dan padi. Pertambangan menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Malaysia merupakan negara penghasil timah dan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Industri Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang elektronik. Kondisi ekonomi negara Thailand. Sebelum tahun 1960-an, beras menjadi komoditas utama Thailand. Thailand kaya produksi pangan, karet, jati, dan timah untuk ekspor. Memasuki tahun 1980-an, Thailand menjadi sangat maju dalam manufaktur tekstil, barang konsumsi hingga suku cadang elektronik untuk ekspor. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Saat ini Thailand masih jadi salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah dari sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara ini dikenal dengan sebutan negara petrodolar. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi karena gas alamnya. Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Barang yang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini mempunyai istana yang besar dan megah. Vietnam. Bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, timah, dan emas.
Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos sendiri. Kondisi ekonomi negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Myanmar juga kaya dari mineral, yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Myanmar merupakan negara yang juga kaya dengan sumber daya alam, baik tambang maupun non-tambang. Karena begitu banyaknya, Myanmar dijuluki tanah emas. Hal ini karena memiliki minyak, gas alam, tembaga, timah, perak, dan mineral lainnya yang berlimpah. Selain itu, Myanmar juga menyimpan banyak bebatuan yang berharga, seperti safir, zamrud, giok, dan lain-lainnya. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Dua komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Dan yang terakhir adalah kondisi politik negara-negara ASEAN. Kondisi politik negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia memiliki 3 lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden. Lembaga eksekutif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi politik negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Indonesia memiliki 3 lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden, sedangkan lembaga eksekutif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan umum atau pemilu yang diikuti oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat. Pemilu atau pemilihan umum tersebut bertujuan untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah atau gubernur, wali kota, dan bupati. Pemilu dilakukan dengan asas luber jurdil atau yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak blok manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia ikut aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia. Singapura merupakan negara republik berparlemen.
Singapura memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Administrasi pemerintahan dilakukan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan anggota kabinetnya diangkat oleh presiden. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Kekuasaan legislatif di Singapura dipegang oleh parlemen dan presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Berikutnya Filipina. Filipina merupakan sebuah negara yang berbentuk republik presidensial. Kepala negaranya adalah seorang presiden, begitu pula dengan kepala pemerintahnya juga presiden. Malaysia menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional yang berarti memiliki Sri Paduka Baginda atau Raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh kabinet. Lembaga eksekutif Malaysia terdiri atas Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Kabinet. Sedangkan lembaga legislatif terdiri atas Parlemen, Senat, Dewan Perwakilan, dan Majelis Legislatif. Sedangkan lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Federal, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Syariah. Sedangkan Thailand adalah negara yang berbentuk monarki kerajaan. Kepala pemerintahan di Thailand dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Sedangkan kepala negaranya adalah seorang raja yang dipilih secara turun-temurun. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh parlemen. Anggota parlemen menduduki jabatannya selama 4 tahun. Sedangkan kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet dan kekuasaan yudisial dilaksanakan oleh peradilan. Brunei Darussalam. Brunei merupakan negara monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang sultan, sedangkan kepala pemerintahannya ialah seorang perdana menteri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif. Brunei merupakan salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Vietnam merupakan negara republik sosialis. Kepala negara Vietnam adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya ialah perdana menteri. Perdana menteri merupakan kepala dari kabinet. Sedangkan presiden merupakan panglima tertinggi militer Vietnam serta menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan. Kondisi politik di Laos. Laos merupakan negara komunis dengan kepala pemerintahan seorang presiden dan dibantu oleh Perdana Menteri. Presiden ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun, sedangkan Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan parlemen. Negara Myanmar menganut sistem pemerintahan republik presidensial. Pemerintahan Myanmar dijalankan oleh seorang presiden yang dibantu oleh konselor dan wakil presiden. Kamboja merupakan negara monarki konstitusional. Kepala negaranya ialah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya ialah seorang perdana menteri. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Senat dan Majelis Nasional yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, sedangkan raja atau kepala negara dipilih secara turun-temurun. Demikianlah materi tentang kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN. Semoga dapat bermanfaat. Saya